Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 5 kelas Psikologi 2022C. Pada kesempatan ini, kami akan menyajikan video mengenai profil wirausaha sebagai bentuk pemenuhan tugas mata kuliah kewirausahaan. Berikut ini adalah video wawancara yang kami lakukan bersama dengan salah satu wirausahawan di kota Surabaya. Mari kita saksikan videonya bersama-sama. Hai, saya Niputi Dita Puspitasari dengan NIM akhir 233 ingin mewawancarai seorang wirausaha. Pada hari ini kita akan mewawancarai Ibu Dewi, seorang pemilik klinik yang bernama Dewi Setiawati yang bergerak di bidang kesehatan masyarakat, terutama kesehatan kebidanan. Kesehatan ibu dan anak. Oh ya, kesehatan ibu dan anak. Kebidanan. Ya. Bisa memperkenalkan dirinya? Assalamualaikum, shalom, puji syukur, alam semesta raya. Saya dengan bidan Dewi Setiawati. Saya berpraktek di Jalan Ikan Gurami Lebar nomor 21 dan pekerjaan saya sehubungan dengan kesehatan wanita, ibu dan anak. Sejak kapan bisnis ini dimulai? Dimulai dari tahun 2005. Dan bagaimana Ibu memulainya? Memulainya saat itu memang karena ijazah pendidikannya kan ijazah bidan D3. Dan memulai awalnya kita mengajukan permohonan untuk perizinan ke Dinas Kesehatan dan wilayah puskesmas setempat. Apakah memulai usaha ini dengan modal pribadi? Oh iya, dengan modal pribadi. Apa yang mendorong atau memotivasi untuk memulai usaha ini? Ikut berpartisipasi dalam peran serta meningkatkan kesehatan wanita, anak-anak, terutama kesehatan wanita usia subur sehubungan dengan kehamilan, persalinan, masa nifas, dan anak-anak balita pada usia kembang. Apa saja kesulitan yang dihadapi selama melakukan bisnis ini? Kesulitannya dari tahun ke tahun sebetulnya tidak ada ya, tapi yang namanya usaha pasti adalah kendala-kendala. Untuk modal tergantung dari kita pembukuan ya. Selama ini tidak ada terkendala untuk modal. Dan kalau di kota Surabaya itu untuk rujukan pasien sebenarnya sudah sangat-sangat mudah. Cuman kendalanya ini di kota Surabaya syukur puji Tuhan, karena pemerintah kota Surabaya itu sangat perhatian dengan masyarakatnya. Jadi awal pandemi sampai akhir pandemi itu kan masyarakat itu semua masalah kesehatannya yang ber-KTP Surabaya itu di-cover sama pemerintah. Jadi kita pihak swasta dengan berjalannya waktu mau tidak mau mengikuti untuk BPJS. Awal mula kendalanya itu diklaim tentang BPJS, tapi lama-lama semuanya bisa teratasi dengan bagus. Dan semua bekerja berkesinambungan. Ya memang dari setiap kesulitan pasti ada jalan keluar selama kita bisa berkoordinasi dengan baik. Terus bagaimana untuk mencari solusi menangani hal tersebut? Bekerja sama dengan pemerintah dan tetap mempromosikan tentang layanan kesehatan kita kepada masyarakat. Oke. Bagaimana Ibu memanajemen sumber daya dalam bisnis? Maksudnya untuk merekrut orang-orang yang membantu dalam usaha ini. Oh iya, pertama untuk membuat pekerjaan ini stabil, saya merekrut sesuai dengan kemampuan mereka. Jadi bidan yang ber-STR tentunya, karena kita kan pelayanan profesi, jadi harus mempunyai STR dan yang berpengalaman. Apakah ada aturan lain norma-norma sendiri?
Dalam hal apa? dalam hal pekerjaan, misal harus begini, harus itu. Kalau norma-norma dalam pekerjaan, apalagi kita hubungannya dengan profesi ya, profesi kesehatan keprofesian, kita dinaungi oleh suatu organisasi ya, namanya itu IPI. Jadi mau nggak mau kita mengikuti aturan IPI, harus ber-STM, harus berizin gitu, harus sesuai dengan standar pelayanan, kelayakan, kualitas untuk SDM yaitu. Oke. Seiring perkembangan teknologi, apakah Ibu juga menerapkan penggunaan sistem digital dalam menyokong jalannya usaha ini? Oh iya, benar. Tetap kita mengikuti kemajuan zaman ya, apalagi pekerjaan kita ini berhubungan dengan data juga ya, data tentang kesehatan. Dimana karena kita bekerja sama dengan pemerintah itu tadi ya, kita berkewajiban menyerahkan data dari ibu hamil, data dari ibu bersalin, ibu nifas, balita, sehubungan dengan imunisasi, gangguan tumbuh kembang, gangguan masa kehamilan. Data itu kita rekam, kita sudah terhubung ke e-medik, elektronik rekam medik ya, yang berkesinambungan ya, yang dikaitkan dengan data pemerintah, e-health. Bagaimana caranya untuk memasarkan jasa klaim ini dari awal perkembangan? Dari awal, pertama kita menjaga kualitas mutu, kita jaga kualitas mutunya. Terus karena kualitas mutu terjaga, biasanya dulu sebelum ada sosmed seperti macam sekarang kita kualitasnya diperbaiki, jadi itu ketok tular istilahnya kalau bahasa Jawa itu, dari mulut ke mulut. Pasien merasa nyaman dengan apa yang kita lakukan, mereka akan memberikan informasi ke khalayak masyarakat. Kalau sekarang kita bisa dibantu oleh sosial media, baik dari status WhatsApp, dari TikTok, dari Instagram, atau dari Google Map. Google Map itu kita masukkan tentang profil pekerjaan kita, orang butuh layanan bidan terdekat, tinggal cari di Google Map, keluar sudah namanya, dan dari Setiawati. Oh ya. Adakah pesan dan saran bagi teman-teman yang ingin memulai wirausaha? Ya. Intinya harus ber-STR untuk kebidanan ya, punya STR, urus izin dulu ke dinas kesehatan, karena STR dan SIPP surat izin praktek bidan itu penting. Karena kalau sudah punya dua hal itu ya mudah saja kita menjalankan praktik kebidanan dan kita tidak menyalahi kode etik. Apa saran-saran untuk ingin memulai wirausaha lain, contohnya kayak harus bersikapnya seperti apa? Oh ya, ini kebidanan itu kan berkembang ya, bukan statis ya. Banyak ilmu, bisa dengan komplementer, bisa dari kita mengikuti kelas hamil, terus yoga hamil untuk persalinannya dia lancar, terus spa ibu hamil, spa ibu nifas, spa bayi, itu kan mendukung sekali untuk generasi muda sekarang, karena itu bisa menopang nantinya dari keberlangsungan praktek. Jadi perbanyak ilmu ya untuk yang rekan-rekan yang mau memulai bisnis sehubungan dengan praktek kebidanan. Ya, terima kasih. Ya, terima kasih Mbak Gita. Berdasarkan wawancara tersebut, dapat diketahui bahwa Ibu Dewi memiliki banyak karakteristik wirausaha dalam dirinya. Beliau menjalankan usaha yang sejalan dengan minat yang digelutinya sejak di bangku kuliah. Beliau juga memulainya dengan modal pribadi, yang menunjukkan kemauannya untuk berusaha dan mengambil risiko. Beliau juga termotivasi untuk memulai usahanya dalam bidang kebidanan karena ingin berkontribusi dalam mendukung perkembangan kesehatan wanita, ibu, dan juga anak. Beliau juga meyakini bahwa dalam setiap usaha pasti terdapat kendala-kendala tertentu yang bisa dialami.
Namun, kendala tersebut dapat diatasi jika dilakukan koordinasi yang baik antar sumber daya di dalamnya, serta dengan tetap mengusahakan yang terbaik dalam menjalani usaha. Dalam merekrut pegawai, beliau memilih orang yang sesuai dengan job desk yang diperlukan dan juga memiliki pengalaman yang mumpuni. Dan dalam proses pekerjaannya, para pekerja dituntut berperilaku sesuai aturan profesi yang berlaku dan juga tidak boleh melanggar kode etik. Dalam era digitalisasi, beliau menerapkan penggunaan teknologi untuk keperluan data sehubungan dengan pekerjaan, yaitu elektronik rekam medik. Selain itu, beliau juga memasarkan bisnis ini dengan menjaga kualitas mutu pelayanan, penggunaan sosial media seperti WhatsApp, TikTok, Instagram, serta mendaftarkan lokasi usahanya di Google Maps untuk memperluas informasi mengenai usahanya pada orang banyak. Saran dan pesan bagi teman-teman yang ingin memulai usaha, bagi profesi yang memerlukan perizinan, wajib mendaftarkan ke pihak berwajib dan tidak boleh menyalahi kode etik. Serta perlu juga memiliki kemauan yang tinggi untuk belajar dan memperbanyak ilmu. Sekian video yang dapat kami sampaikan, semoga dapat memberikan informasi baru yang bermanfaat bagi teman-teman semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.